Halo, ketemu lagi sama Belaga Cyclist. Kali ini saya mau coba unboxing review berikut tes Cyclocom GPS low budget SOS G+. Banyak yang penasaran karena harga yang murah banget tapi udah GPS gitu loh. Nah, gimana hasil reviewnya? Yuk tonton videonya ya. Nah, ini dia barangnya guys. Packingnya sederhana banget ya, mungkin untuk menekan harga kali. Tapi packingnya ini cukup informatif kok. Di sini ditulis spek sama fitur dengan cukup lengkap. Oh ya, SOS ngeluarin dua versi tipe G, yaitu G sama G+. Yang G+ ini dia udah support sensor INT. Yang G doang belum. Jadi jangan sampai salah beli ya. Terus di luar sini ditulis fiturnya, dia udah GNSS, yaitu Global Navigation Satellite System. Berarti ini udah sistem navigasi berbasis satelit nih, udah oke ya. Nampung banyak data, app support, udah IPX7, tahan air, oke, didukung Bluetooth sama anti sensor. Aplikasinya sendiri bisa di-download di Apple Store atau di Google Store ya. Nah, untuk bagian belakangnya, dia cuma nyentuhin fitur-fiturnya sama icon-icon apa aja ya yang nongol di LCD-nya, di layarnya. Dia udah support juga GPS Bedo, GLONASS, Galileo support. Terus bagian bawahnya ada spek Cyclocom-nya nih. Di antaranya baterai, dia udah pakai yang 500 mAh, bisa dicas buat 25 jam. Ini bisa pakai casan HP juga nih, asal 5 volt 300 mAh ya, jangan lebih dari situ biar awet. Yuk kita buka barangnya sekarang. Ini gimana bukanya ya? Oh ini ada segelnya guys, tulisan open ya. Tinggal ditarik aja. Nah, oke ya, kita buka nih. Oke, ini unitnya. Bagus guys. Kita taruh dulu, kita lihat kelengkapannya ya. Dikasih buku panduan segede uprit, tapi kayaknya cukup lengkap lah. Nanti kita baca ya, wajib dibaca nih. Oke, apalagi nih? Oh, ada yang lain nih. Oke, dapat. Kita absen dulu deh. Coba sama nggak nih? Oke, tadi dapat unitnya, terus kabel, rubber band, komputer mountnya sama USB ya, lengkap ya, sama. Nah, ini dia nih. Oke, nah biar lebih jelas, nih coba kita lihat ya. Nah, jadi kalau beli itu kita akan dapat barang-barang ini nih, unitnya, rubber bandnya 2, rubber gasketnya 1, baik komputer mount sama USB cable buat ngecas. Nah sekarang kita coba lihat unitnya ya guys. Lumayan bagus sih, plastiknya nggak terlalu tipis, memang ringan banget, tapi ini rapi banget aslinya. Coba kita lihat detailnya ya. Nah ini belakangnya ada mounting. Oke. Aslinya ini nggak malu-maluin nih, rapi banget nih dengan harga segini. Oke, di sini ada buat ngecas ya, lubang USB nih. Ditutup pakai karet biar nggak kemasukan air. Oke banget lah. Bagian depannya ada 2 tombol on off sama pause play ya. Yang on off ini coba kita buka dulu plastiknya. Oh ya, kita coba nyalain ya, sambil lihat berapa lama dia loading. Biasanya perangkat kayak gini butuh waktu buat loading. Iya, masih nunggu. Nah, udah nyala ya. Oke. Ada lampunya. Nah, ini tombol play sama pause. Ini tombol on off-nya bisa jadi tombol page ya, buat tampilan di layar. Nah, oke, kita matiin dulu. Pengen tahu kan beratnya berapa? Yuk kita timbang.
Nah, ini udah ada timbangannya. Coba kita lihat berapa gram. Iya, 50 gram. Coba kita samain sama spek di kemasannya ya. Di kemasannya sih dicantumin beratnya 52 gram. Berarti aslinya lebih ringan sekitar 2 gram lah. Ya, not bad lah. Seperti yang kita ketahui, perangkat SOS J Plus ini sudah dapat menggunakan sensor eksternal yang support ANT, baik untuk sensor kecepatan, cadence untuk putaran kaki, ataupun heart rate monitor untuk memantau detak jantung kita selama beraktivitas. SOS J Plus ini akan mendeteksi sensor yang berada dalam jangkauannya secara otomatis dan tidak membutuhkan settingan khusus. Namun, sebelumnya ada baiknya kita mengenali fungsi tombol di SOS J Plus ini sebelum melakukan tahap setting selanjutnya. Terdapat dua tombol utama pada perangkat ini yang fungsinya akan berubah sesuai dengan kebutuhan pada halaman atau menu yang ditampilkan di layar. Pada tampilan layar utama, tombol power ini berfungsi sebagai tombol page yang menampilkan data yang kita perlukan. Contoh, pada menu utama ini menampilkan kecepatan, waktu tempuh, jarak tempuh, detak jantung, dan cadence secara real time. Apabila kita tekan tombol power, maka tampilan data akan berubah menjadi data average, kecepatan, altitude, gradient, average detak jantung, dan average cadence saat beraktivitas. Apabila kita tekan tombol power sekali lagi, maka layar akan menampilkan data speed maksimum, jam, odometer, maksimum detak jantung, dan maksimum cadence saat kita beraktivitas. Sedangkan tombol play digunakan saat memulai aktivitas. Setelah menekan tombol play, akan muncul ikon GPS yang menandakan perangkat sudah siap digunakan. Apabila kita tekan lagi, akan berfungsi untuk pause atau jeda. Dan untuk meneruskan aktivitas, tombol play tinggal ditekan kembali. Tombol ini juga berfungsi untuk menyudahi aktivitas kita dengan cara ditekan agak lama, maka aktivitas kita akan berhenti dan data aktivitas disimpan secara otomatis. Kedua tombol ini juga berfungsi untuk masuk ke menu setting perangkat SOS J Plus, yaitu dengan cara menekan kedua tombol ini secara bersamaan. Maka akan muncul halaman untuk melakukan pairing sensor eksternal. Namun, seperti yang sudah saya singgung di awal, perangkat ini akan mendeteksi sensor yang berada dalam jangkauannya secara otomatis dan tidak membutuhkan settingan khusus. Di sini, saya hanya akan menggunakan sensor cadence serta heart rate monitor saja, dan akan menggunakan fungsi GPS untuk menampilkan data kecepatan pada perangkat ini. Setelah melakukan pairing sensor, kita tekan tombol power untuk masuk ke menu P1, yaitu setting circumference alias ukuran roda. Di halaman ini, untuk merubah angka yang berkedip, kita gunakan tombol play. Dan apabila sudah sesuai, kita gunakan tombol power untuk berpindah ke spasi berikutnya, dan seterusnya. Pastikan angka circumference yang kita input sudah benar dan sesuai dengan ukuran roda yang kita gunakan, agar data yang ditampilkan nantinya lebih akurat, terutama bila kita menggunakan sensor speed eksternal. Apabila sudah selesai, kita tekan kembali tombol power untuk masuk ke menu P2, merupakan halaman untuk melakukan setting satuan kecepatan per jam yang akan kita gunakan. Tersedia dua pilihan di sini, yaitu kilometer per jam dan mil per jam. Apabila sudah selesai, kita tekan kembali tombol power untuk masuk ke menu P3 yang merupakan halaman untuk melakukan setting zona waktu. SOS J Plus ini menggunakan sistem otomatis untuk setting jam berdasarkan GPS dan menggunakan patokan GMT untuk menyesuaikan zona waktunya. Isi zona waktu ini sesuai dengan zona kalian berada ya. Setelah selesai, kita keluar dari menu setting ini dengan cara menekan tombol power lebih lama. Nah, selesai deh, gampang ya. Berikut saya sertakan tabel circumference. Pastikan angka circumference ini diinput sesuai dengan ukuran roda yang digunakan, agar data yang ditampilkan lebih akurat.
untuk dapat melakukan koneksi SOS G Plus ini ke perangkat HP kita, serta untuk dapat melakukan upload aktivitas kita ke Strava, dibutuhkan aplikasi khusus yang sudah disediakan. Aplikasi ini dapat diperoleh dengan cara scan barcode pada kemasan atau mendownload pada Google Play untuk Android dan App Store untuk iOS. Setelah aplikasi SOS terinstall, kita dapat melakukan setting lanjutan perangkat SOS G Plus kita melalui HP kita. Di dalam aplikasi ini juga tersedia user manual yang mungkin kita perlukan. Oh ya, sebelum melakukan setting, pastikan kita memilih perangkat yang sesuai dengan yang kita gunakan saat ini. Dengan cara tekan profil di sudut kiri atas, lalu pilih gambar SOS G Plus sesuai dengan yang kita gunakan sekarang. Saat akan melakukan koneksi, pastikan perangkat SOS G Plus kita dalam keadaan on, dan Bluetooth pada HP kita juga dalam keadaan menyala. Lalu, tekan tombol connect berwarna biru dan biarkan perangkat HP kita mencari sinyal perangkat SOS G Plus. Setelah muncul di layar, kita langsung pilih saja, dan perangkat HP kita akan langsung terkoneksi dengan SOS G Plus. Hal ini ditandai dengan munculnya ikon Bluetooth pada perangkat SOS G Plus serta keterangan connected pada aplikasi di HP. Setelah terkoneksi, setting lanjutan yang bisa dilakukan antara lain setting data user atau pengguna. Di sini kita bisa mengisi data berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, setting pengingat maksimum detak jantung, dan maksimal kecepatan. Lalu tersedia juga setting untuk sepeda yang akan digunakan dengan perangkat ini, mulai dari nama sepeda, circumference atau ukuran roda, dan berat sepeda. Setting lain yang tidak kalah penting dalam menu ini yaitu setting bahasa untuk aplikasi ini. Hanya tersedia 2 bahasa saja, bahasa Inggris dan bahasa Cina. Lalu ada setting auto pause yang berfungsi agar perangkat secara otomatis berhenti dan berjalan kembali tanpa harus menekan tombol pause atau play. Lalu ada juga setting backlight di menu ini. Apabila telah selesai melakukan setting, kita tekan save untuk menyimpan perubahan data tersebut. Untuk dapat melakukan koneksi dengan akun Strava, kita tinggal pilih ikon profil di bagian kiri atas. Lalu pilih menu Connect with Strava berwarna orange. Lalu kita tinggal memasukkan akun Strava kita pada kolom yang sudah tersedia. Lalu kita berikan authorize pada aplikasi ini. Nah, sekarang perangkat kita sudah terhubung dengan akun Strava. Gampang kan? Di sesi ini, saya akan mencoba langsung SOS G Plus ini dan membandingkan dengan perangkat Cyclocom Cat Eye Strada Smart yang saya miliki. Kedua perangkat ini berada di kisaran harga dan tampilan menu yang cukup mirip. Untuk SOS G Plus, saya tidak menggunakan sensor speed dan cadence eksternal. Pencatatan kecepatan murni menggunakan fungsi GPS untuk menitik beratkan fungsi GPS itu sendiri. Sedangkan untuk Strada Smart, saya menggunakan sensor speed yang memiliki settingan untuk merekam interval data per 2 detik. Namun,
tidak hanya sampai di sini. Saya tidak hanya menyertakan dua perangkat ini saja. Saya akan menyertakan juga pencatatan aktivitas tes ini menggunakan aplikasi Strava. Nah, apakah nanti terdapat selisih result? Mari kita simak. Setelah melakukan aktivitas, kita tentu ingin melihat result dari aktivitas tersebut atau mengupload aktivitas tersebut ke akun Strava kita. Nah, untuk dapat melakukannya, kita harus melakukan sinkronisasi data yang terdapat pada perangkat SOS G+ kita ke aplikasi yang ada di HP kita. Caranya cukup mudah. Pastikan perangkat SOS G+ dalam keadaan menyala. Lalu, lakukan koneksi dengan HP. Lalu setelah terhubung akan tampil aktivitas yang telah kita lakukan. Maka kita langsung saja melakukan sinkronisasi data tersebut. Aktivitas ini memerlukan waktu beberapa saat, tergantung besarnya data. Setelah proses sinkronisasi selesai, kita dapat membuka hasil lengkap aktivitas kita, mulai dari tampilan peta rute, kecepatan rata-rata, waktu tempuh, dan lain-lain. Selain lengkap, aplikasi SOS ini juga dapat menyajikan data chart dengan tampilan yang cukup menarik. Pemilihan warna dan penempatan chart sangat enak untuk dilihat. Selain itu, rangkuman data aktivitas ini benar-benar lengkap dan sangat mudah dipahami. Nah, dari hasil tes yang sudah dilakukan, terdapat result yang berbeda dari tiap perangkat yang digunakan. Di sini saya tidak bisa menyatakan perangkat mana yang paling akurat, karena metode yang digunakan sangat sederhana, dan merupakan simulasi dalam pemakaian sehari-hari yang memang tidak mencari data sampai detail. Namun, screenshot data yang saya lampirkan sekiranya bisa sedikit memberikan gambaran buat teman-teman cyclist mengenai penyajian data dari perangkat ini. Demikian video mengenai SOS G+ ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat dijadikan referensi buat teman-teman cyclist yang sedang mencari unit cyclochrome GPS dengan harga yang cukup ekonomis. Selamat mencoba!